got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rizky. Di sini saya akan melaksanakan UAM Ma'had taklim pagi, yakni taklim kitab tafsir Jalalain surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Kadzabat dustasira kabaiku adun mursalina bira-bira utusan Allah idza qala lahum yang ngucap sinten kaum Ad akhuhum dulure Ad sapa Hudun Nabi Hud ala tattaquna yen ta ora padha takwa sapa Hud. Inni sak temne ingsun lakum maring kaum Ad iku rasulun utusan aminun kang ora den percaya. Fattaqu mongko padha takwa Allah ing Allah wa ati'una lan ta'ata sira kabeh. Wa ma as'alukum lan ora njaluk ingsun alaihi ing atase tableh min ajrin saking upah in ajriya yen to ora ana upah illa ala rabbil alamin kejaba ing atase pangeran alam semesta. Ata banuna ana bangunan bikul diri'in kelawan sam-sam bangun panggonan kang dhuwur murtaf ingkang dhuwur ayatan ing tetenger ilman gendera dilma roti kedue wong kang lewat tak yasun kang nganggo. Baik, di sini saya mengartikan sekaligus menyimpulkan surat Asy-Syu'ara ayat 123 sampai 128. Yang pertama ayat 123 yang berbunyi kadzabas 'adunil mursalina, yang artinya kaum Ad telah mendustakan para rasul. Jadi ayat ini menerangkan bahwa Allah itu mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad, tetapi mereka itu mendustakan dan mengingkari seruannya. Ad ialah nama suatu kaum yang diambil dari nama nenek moyang mereka yang bernama Ad. Ad ini keturunan Sam bin Nuh. Nabi Hud sendiri juga masih termasuk keturunan Ad, yakni Hud bin Abdullah bin Rabah bin Khulud bin Ad. Itulah sebabnya di dalam ayat ini Nabi Hud disebut saudara. Nabi Hud itu juga bertempat di Tinggal Ahqaf, yang dulu itu dikenal namanya itu Sahara al-Ahqaf, tetapi sekarang disebut Ar-Rab al-Khali, yang artinya tempat yang kosong, karena memang tempat itu tuh sekarang tidak didiami oleh orang. Dalam peta itu biasanya disebut dengan Rub al-Khali. Itu salah, yang betul itu Rob, bukan Rub. Kemudian ayat 124 idza qala lahum akhuhum hudun ala tattaq. Arti dari ayat 124 bahwasanya mengapa kalian tidak bertakwa, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kemudian di dalam tafsir Quraisy Shihab itu disebutkan bahwasanya tatkala saudara mereka Hud berkata, tidaklah kalian takut kepada Allah sehingga kalian mengikhlaskan diri untuk beribadah kepadanya. Tafsir ayat 125 menjelaskan tentang sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kalian. Nabi Hud alaihissalam juga menyeru mereka agar menyembah Allah dan bertakwa kepadanya serta melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi di sini tuh Nabi Hud tuh meminta kaumnya agar menyembah Allah dan tidak menyembah patung-patung, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya bahwa tidak ada yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, berkuasa juga, membangkitkan dari kubur dan memiliki sifat-sifat ketuhanan kecuali Allah. Di dalam tafsir Quraisy Shihab juga disebutkan bahwasanya sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menunjuki kalian jalan kebenaran, dan aku selalu bersikap amanah terhadap risalah Allah ini dengan menyampaikan kepada kalian semua yang Allah perintahkan kepadaku. Kemudian tafsir ayat 126 yang berbunyi fattaqullaha wa ati'un, yang artinya maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Hud ini juga menyeru sama dengan ayat 125, menyembah Allah dan bertakwa kepadanya serta melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini cerita dari Allah tentang hamba dan rasulnya Hud. Sesungguhnya dia menyeru kaumnya, yaitu kabilah Ad. Kaumnya itu tinggal di bukit-bukit pasir, yakni bukit yang berpasir di dekat Hadramaut. Letaknya itu bersebelahan dengan negeri Yaman. Masa mereka sesudah masa kaum Nabi Nuh. Di dalam tafsir Quraisy Shihab juga disebutkan bahwasanya maka laksanakanlah segala perintah Allah, takutlah kepadanya dan ikutilah apa yang kuserukan kepada kalian dari sisi Allah.
Kemudian tafsir ayat 127 yang berbunyi wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin, yang artinya, dan sekali-kali aku tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Nabi Hud juga menerangkan bahwa ia itu tidak mengharapkan upah dalam pekerjaannya menyeru manusia kepada agama tauhid. Upaya yang itu semata-mata dari Allah, yaitu pahala yang ia harapkan nanti di akhirat. Nabi Hud juga menyeru kepada kaumnya agar mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Kalau mereka berbuat demikian, niscaya Allah itu mengampuni dosa-dosa mereka, menurunkan hujan yang akan menjadikan negeri mereka bertambah subur dan menambah rezeki mereka. Di dalam tafsir Quraisy Shihab juga disebutkan bahwasanya nasihat dan petunjuk yang kuberikan kepada kalian ini tidak aku maksudkan untuk mendapatkan segala bentuk imbalan dari kalian, hanya Tuhanlah imbalannya yang amat kuharapkan. Kemudian tafsir ayat 128 yang berbunyi atabanuna bikulli ri'in makanin murtafin ayatan mina'in ilman lil marati ta'bazun. Jadi di ayat 128 ini menerangkan tentang apakah kalian tuh mendirikan pada tiap-tiap tanah yang tinggi, tempat yang tinggi, yaitu ayatun, bangunan yang berfungsi sebagai pertanda bagi orang-orang yang lewat, atau dalam bahasa Arabnya tab'atun, untuk bermain-main saja. Jadi di tafsir kemarin ini bahwasanya Hud mempertanyakan kebiasaan kaumnya mendirikan bangunan di puncak-puncak bukit atau di tiap jalan semata-mata untuk memperlihatkan kehebatan, kemegahan, dan kekayaan. Kenapa mereka tidak membangunnya berdasarkan kemanfaatan dan tujuan positifnya? Jadi belum ada ahli sejarah yang dapat memastikan masa kejayaan kerajaan kaum Ad itu. Ada yang memperkirakan kerajaan kaum Ad itu semasa dengan kerajaan Babilonia, yaitu kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Akan tapi hal ini tidak sesuai dengan kenyataan karena Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad sebelum Nabi Ibrahim diutus ke Babilonia, yaitu pada zaman Nebukadnezar. Di dalam tafsir Quraisy juga disebutkan bahwasanya, adakah kalian mendirikan bangunan yang kokoh di semua dataran tinggi untuk berbangga-bangga dan menjadikannya tempat berkumpul untuk berfoya-foya dan membuat kerusakan? Jadi di dalam ayat ini yang terakhir 128 ini bahwasanya Allah itu mengingatkan mereka hal-hal yang bermanfaat dan mencela ketidakberimanan dan perbuatan buruk mereka. Baik, terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.